Halo, perkenalkan nama saya Medusi Jessica Tambunan, NIM 181011278. Untuk memenuhi UAS perbandingan hukum perdata, saya memilih topik yang pertama yaitu perbandingan hukum catatan sipil dan yang kedua perbandingan hukum adopsi. Perbandingan hukum catatan sipil. Catatan sipil adalah pencatatan yang dilakukan oleh suatu lembaga yang bertujuan untuk melakukan pendaftaran, pencatatan, serta pembukuan yang lengkap dan jelas guna memberikan kepastian hukum atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian, dan kematian. Dalam KUA Perdata, catatan sipil diatur dalam buku ke-1, bab kedua tentang akta-akta catatan sipil yang terbagi dalam 3 bagian dari pasal 4 sampai pasal 16. Kasus yang saya ambil mengenai catatan sipil yaitu kasus Mela, perempuan 26 tahun, beragama Kristen, melakukan perkawinan dengan Riko berumur 23 tahun yang beragama Buddha. Kronologi kasus, setelah melakukan perkawinan, kedua belah pihak akan mencatatkan atau mendaftarkan perkawinannya. Bagaimana pencatatan perkawinan jika pihak yang melakukan perkawinan memiliki keyakinan atau agama yang berbeda? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pencatatan perkawinan harus dilakukan demi diakuinya perkawinan tersebut sah di mata hukum dan sebagai dasar untuk legalitas kehidupan bersama dan pengurusan akta anak yang dilahirkan. Untuk persyaratan pencatatan perkawinan, dibutuhkan surat pemberkatan dari gereja, vihara, kuil, dan pengayat kepercayaan. Kedua, surat pengantar dari kelurahan untuk mengurus akta perkawinan, akta kelahiran suami istri, kartu keluarga suami istri, kartu tanda penduduk atau KTP suami istri, ijazah terakhir suami istri, ijazah kawin atau KPI bagi anggota TNI Polri, foto gandeng, dan surat kematian atau akta cerai bagi yang sudah pernah menikah. Dalam kasus tersebut, diketahui bahwa Mela dan Riko memiliki agama yang berbeda dan ingin mencatatkan perkawinannya. Akan tetapi, salah satu syarat pencatatan perkawinan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada surat pemberkatan dari gereja, vihara, kuil, pengayatan, kepercayaan. Yang menjadi solusi bagi Mela dan Riko itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 35 yang berisikan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Penjelasan pasal 35 huruf A yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antara umat yang berbeda agama. Sesuai dengan ketentuan pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 memungkinkan suatu perkawinan beda agama untuk dicatatkan di kantor catatan sipil. Syaratnya, perkawinan beda agama tersebut harus mendapat pencatatan pengadilan negeri atau penetapan pengadilan negeri. Apabila suatu perkawinan beda agama telah mendapat penetapan pengadilan negeri yang memerintahkan kantor catatan sipil untuk mencatatkan, maka kantor catatan sipil harus mencatatkan perkawinan tersebut. Proses pencatatan perkawinan beda agama yang telah mendapatkan penetapan pengadilan di kantor catatan sipil sama seperti pencatatan perkawinan pada umumnya. Tata cara tersebut tertuang dalam pasal 67 sampai dengan 69 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Bedanya, pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama diwajibkan melampirkan penetapan pengadilan. Yang kedua, perbandingan hukum adopsi. Adopsi merupakan perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian dari hukum keluarga sehingga ia melibatkan persoalan-persoalan dalam hubungan antar manusia. Aturan mengenai adopsi sendiri atau pengangkatan anak di Indonesia dapat dilihat dalam pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang menyebutkan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan
pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Kasus yang saya ambil yaitu Mela dan Riko, pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan, di mana Mela dan Riko merupakan pasangan suami istri yang telah menjalani perkawinan selama 15 tahun akan tetapi belum memiliki keturunan. Oleh karena itu, pasangan suami istri ini berencana untuk melakukan pengangkatan anak. Penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu adopsi pengangkatan anak dalam arti luas, yakni pengangkatan anak orang lain dalam keluarga sendiri. Sedemikian rupa sehingga anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antar anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua. Aturan dan prosedur adopsi anak tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Persyaratan adopsi terbagi menjadi dua untuk calon orang tua dan calon anak angkat. Berikut daftar cara adopsi dan berdasarkan syaratnya. Syarat untuk calon anak adopsi yaitu belum berusia 18 tahun, prioritas utama adalah usia anak belum sampai 6 tahun. Jadi diprioritaskan usia anak belum sampai 6 tahun. Yang selanjutnya untuk anak usia 6 sampai 12 tahun bisa Anda adopsi selama ada alasan mendesak. Bagi anak usia 12-18 tahun hanya untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak adalah anak terlantar atau orang tua kandung melantarkannya. Selanjutnya, anak berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan dan kondisi anak membutuhkan perlindungan khusus, misalnya korban kekerasan. Syarat bagi calon orang tua asuh yaitu sehat jasmani dan rohani, usia paling rendah 30 tahun, dan paling tinggi 55 tahun, memiliki agama yang sama dan dengan calon anak angkat, berkelakuan baik, dan tidak pernah menerima hukuman karena kejahatan. Sudah menikah dengan lama pernikahan minimal 5 tahun, yang selanjutnya bukan pasangan sesama jenis, yang selanjutnya kondisi ekonomi dan sosial dalam keadaan mampu. Mendapat persetujuan dari anak orang tua wali, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak demi kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak ada laporan sosial dan pekerja sosial tersebut ada laporan sosial dan pekerja sosial setempat sudah mengasuh calon anak angkat minimal 6 bulan sejak perizinan pengasuhan, dan yang terakhir yaitu mendapat izin dari menteri atas atau dinas sosial. Prosedur dan cara adopsinya yaitu yang pertama mengajukan surat ke wilayah tempat tinggal anak adopsi, yang kedua kunjungan oleh petugas sosial, yang ketiga proses saling mengenal, yang keempat persidangan setelah proses percobaan, yang keempat penetapan keputusan, dan yang kelima melapor ke Dukcapil. Sekian dari saya, Meidosi Jessica Tamunan, NIM 1810611278. Terima kasih.